Permintaan Ratu Kalinyamat. Rombongan Pajang yang pulang lebih awal dari semula nampak keluar dari kota Kudus. Di sepanjang jalan, seluruh prajurit yang ikut dalam rombongan senantiasa mempertajam kewaspadaan mereka. Kejadian yang pernah menimpa rombongan Ratu Kalinyamat dulu membuat mereka lebih siaga dan tidak mau kecolongan. Di sepanjang perjalanan, banyak mata yang memperhatikan mereka dengan tatapan penuh tanda tanya. Acara peringatan Tahun Baru Islam di Kudus belum juga dilaksanakan. Namun rombongan dari Pajang nampak malah pulang lebih awal. Ada apa gerangan? Ketika belum terlampau jauh dari kota Kudus, mendadak Adipati Adiwijaya memerintahkan rombongan berhenti. Perintah yang mendadak ini sedikit mengejutkan seluruh prajurit yang ikut dalam rombongan, tak terkecuali Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani. Namun setelah menyadari jika sang adipati hanya sekedar ingin beristirahat, ketegangan pun mencair. Nampak Adipati Adiwijaya turun dari atas punggung gajah tunggangannya. Beberapa prajurit yang bertugas mengiringi di samping binatang tunggangan bertubuh besar tersebut tanggap dan segera membantu. Melihat sang adipati turun, serentak seluruh rombongan pun ikut turun dari punggung kuda masing-masing. Daerah di mana tempat mereka berhenti memang sangat memungkinkan untuk dijadikan tempat istirahat sejenak. Di samping tempatnya yang landai, rimbunya pepohonan raksasa yang tumbuh di sepanjang jalan membuat tempat tersebut terasa sejuk menyegarkan. Bergegas Ki Ageng Pamanahan memerintahkan beberapa prajurit mendirikan tenda darurat sebagai tempat berteduh dan beristirahat bagi sang adipati. 6 orang prajurit bekerja cekatan. Sebentar saja telah berdiri tenda sederhana namun megah. Permadani pun segera dihamparkan di dalam tenda. Adipati Adiwijaya berkenan duduk di atas permadani tersebut. Suasana yang sangat segar. Para prajurit memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beristirahat sejenak. Masing-masing memilih tempat yang rindang, berpencar walau tetap tidak jauh dari tenda sang adipati. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani menghadap. Keduanya duduk bersila di depan Adipati Adiwijaya. Nampak dari kejauhan ketiga priayi Pajang ini tengah berbincang-bincang serius. Sejurus kemudian terlihat Ki Ageng Pamanahan memanggil seorang prajurit. Ki Ageng Pamanahan memerintahkan sesuatu. Prajurit yang dipanggil bergegas menghampiri beberapa temannya yang lain. Dia nampak memilih-milih. Ada sekitar 10 orang yang dia pilih. Lantas mereka menghilang sejenak di balik gerombolan pepohonan dan beberapa kembali dengan pakaian yang sudah berganti. Mereka semua melepas pakaian keprajuritan dan kini telah berganti dengan pakaian rakyat biasa. Di tempat lain, Adipati Adiwijaya diam-diam juga telah berganti pakaian. Begitu juga dengan Ki Ageng Pamanahan. Namun anehnya pakaian kebesaran sang adipati kini malah dikenakan oleh Ki Jurumartani. Banyak prajurit yang bertanya-tanya. Namun dari bisik-bisik satu teman ke teman yang lain, mereka jadi tahu jika Adipati Adiwijaya diikuti oleh Ki Ageng Pamanahan dan 10 prajurit yang terpilih hendak menuju ke Gunung Donorejo untuk menemui Ratu Kalinyamat yang telah bertapa telanjang. Mereka semua sengaja menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan mata-mata Jipang Panolan yang mungkin tengah memperhatikan rombongan mereka. Adipati Adiwijaya, Ki Ageng Pamanahan,
dan ke-10 prajurit yang kini telah berganti busana terlihat berangkat meninggalkan rombongan. Ke-12 orang ini yang sudah menyamar memacu kudanya memisahkan diri dari rombongan dan memilih jalan yang menuju ke Jepara. Agak lama berselang, Ki Juru Martani segera memerintahkan seluruh rombongan siap-siap berangkat. Ki Juru Martani dibantu 2 orang prajurit segera menaiki punggung gajah milik sang adipati. Rombongan Pajang yang kini dipimpin oleh Ki Juru Martani berangkat memilih jalan ke arah Pajang. Adipati Adiwijaya Ki Ageng Pamanahan berikut 10 orang prajurit yang kini tengah menyamar sebagai rakyat biasa, terlihat memacu kuda dengan kecepatan sedang. Mereka tengah menyamar sebagai para pedagang keliling. Akhirnya mereka telah sampai juga. Ke-12 orang ini sampai di Jepara. Adipati Adiwijaya segera mencari letak Gunung Danareja sesuai petunjuk yang diberikan oleh prajurit Pajang yang sempat pulang ke Pajang untuk mengambil pembekalan makanan dan berbagai keperluan bagi Ratu Kalinyamat beserta seluruh yang mengawal dan melayaninya. Adipati Adiwijaya pun akhirnya berhasil menemukan lokasi gua tempat di mana Ratu Kalinyamat tengah menjalani tapa telanjangnya. Kedatangan ke-12 orang berkuda ini menimbulkan kecurigaan dari beberapa prajurit Pajang yang bertugas menjaga mulut gua. Mereka tengah bersembunyi di tempat-tempat strategis, di beberapa sudut yang tersembunyi di mulut gua. Segera mempersiapkan diri. Sang pemimpin pasukan memberikan isyarat agar memasang anak panah pada busurnya. Anak panah telah terpasang, busur telah diangkat dan direntangkan, siap menunggu isyarat untuk dibidikan. Namun sang pemimpin prajurit memekik tertahan manakala tanpa sengaja mengenali 2 orang penunggang kuda yang tengah memacu kuda di barisan depan. Seketika itu juga dia memberikan isyarat agar menurunkan busur panah. Dia segera keluar dari tempat persembunyian diiringi 4 prajurit yang lain. Menyadari kedatangan telah disambut sedemikian rupa, Adipati Adiwijaya beserta rombongan terus memacu kuda lebih kencang ke arah atas. Ketika jarak antara prajurit berkuda dan kelima orang yang telah menyambut sedemikian dekat, Adipati Adiwijaya segera menghentikan laju kudanya. Kelima orang prajurit Pajang yang menyambut rombongan mengaturkan sembah hormat. Adipati Adiwijaya segera memerintahkan agar secepatnya seluruh prajurit mencari tempat yang tersembunyi untuk menaruh kuda masing-masing. Diiringi Ki Ageng Pamanahan dan dihantar pemimpin prajurit penjaga, Adipati Adiwijaya segera memasuki gua. Sang pemimpin prajurit memanggil seorang pelayan wanita. Sang pelayan memekik gembira melihat kehadiran Adipati Adiwijaya dan Ki Ageng Pamanahan. Beberapa pelayan yang lain segera menyadari akan hal itu. Mereka semua segera mendekat dan mengaturkan sembah. Adipati Adiwijaya memerintahkan seorang pelayan wanita untuk menghadap Ratu Kalinyamat, mengabarkan kedatangannya. Seorang pelayan wanita tergopoh-gopoh memasuki salah satu relung gua. Sejenak kemudian keluar dan menghadap kembali kepada Adipati Adiwijaya. Sembari menyembah, dia berkata, "Kasinggihan dawuh Kanjeng. Kanjeng Ratu Ayu Kalinyamat meminta Kanjeng masuk ke dalam. Hanya Kanjeng seorang, tidak boleh ditemani oleh siapapun." Adipati Adiwijaya mengangguk, kemudian berjalan ke arah relung gua seorang diri. Di dalam beberapa pelita terpasang dinding-dinding gua. Ruang itu cukup luas juga. Di sana merapat ke dinding gua
terlihat agak samar. Sosok wanita cantik dengan tubuh sempurna dan rambut panjang terurai tengah duduk bersila. Dan yang membuat Adipati Adiwijaya segera menundukkan muka, karena menyadari sosok wanita cantik itu benar-benar telanjang bulat tanpa busana. Untung kondisi ruangan yang cukup gelap dan hanya diterangi beberapa pelita, sedikit menyamarkan perwujudan telanjang tersebut. Namun walau bagaimanapun juga, jika mau melihat secara seksama, Adipati Adiwijaya sebetulnya bisa melihat tubuh itu secara utuh. Dengan menundukkan wajah, Adipati Adiwijaya memberikan sembah, dan sosok wanita cantik yang tengah bersila itu pun membalas sembah Adipati Adiwijaya. Setelah berbasa-basi menanyakan kabar keselamatan masing-masing, Adipati Adiwijaya sembari tetap menundukkan wajah pun berkata, "Kakang Mbok Ratu Ayu, seyogianya Kakang Mbok Ratu berkenan memakai kemben. Sangat-sangat segan hati saya jikalau harus berbincang-bincang dengan Kakang Mbok sedangkan Kakang Mbok dalam keadaan telanjang bulat sedemikian rupa." Dari balik gelayan rambut panjang, Ratu Kalinyamat tersenyum manis. "Maafkan aku, Adimas. Aku terpaksa tidak bisa memenuhi permintaanmu. Biarlah selain almarhum Kang Mas Sunan Kalinyamat, cukup kamu saja laki-laki yang melihat aku dalam keadaan tanpa busana seperti ini. Sudah menjadi sumpahku, tidak sudi aku mengenakan busana lagi. Jikalau Hyang Maha Agung belum memberikan keadilan kepada Arya Penangsang, pembunuh Kakang Mas Prawoto dan Kang Mas Sunan Kalinyamat." Adipati Adiwijaya menghela nafas berat. "Kakang Mbok Ratu Ayu, sangat prihatin saya melihat keadaan Kakang Mbok. Sampai kapan terus telanjang tanpa busana? Selain tabu didengar orang banyak, sekali lagi saya juga sangat merasa segan dan ricuh jika harus kemari dan tetap melihat Kakang Mbok seperti ini." Ratu Kalinyamat diam sejenak, lantas mendesis lirih dan berkata, "Dimas, seharusnya aku yang mempertanyakan hal ini kepadamu. Tidaklah kamu kasihan? Tidakkah kamu iba melihat aku, melihat penderitaanku, melihat ketidakadilan yang sedang menimpaku?" Adipati Adiwijaya terdiam lantas membuka suara. "Jangan salah sangka Kakang Mbok. Saya dan Nimas Karingkedaton senantiasa memikirkan keadaan Kakang Mbok Ratu Ayu di sini. Saya juga terus menimbang-nimbang bagaimana cara terbaik untuk menyingkirkan Arya Penangsang. Namun kondisi di luar tidaklah memungkinkan bagi saya berhadapan langsung dengan Arya Penangsang secara terbuka. Bapak Sunan Kudus berada di belakang Arya Penangsang. Bapak Sunan Kudus sangat berpengaruh dalam Dewan Wali Songo. Kakang Mbok tahu sendiri itu. Sangat mudah bagi Bapak Sunan Kudus mempengaruhi keputusan Dewan Wali Songo. Jika sampai Pajang berhadapan secara frontal dengan Jipang, bukan tidak mungkin Bapak Sunan Kudus melalui Dewan Wali Songo akan memerintahkan Cirebon dan Banten bergabung dengan Jipang menghadapi orang-orang yang dinilai kafir seperti saya." Adipati Adiwijaya diam sejenak lantas melanjutkan kata-katanya. "Sungguh secara pribadi saya sendiri juga sudah tidak tahan melihat kelakuan Arya Penangsang. Hampir saja saya bentrok secara langsung dengan dia. Hampir saja saya tidak bisa menahan diri." Dan Adipati Adiwijaya menceritakan pertemuannya dengan Arya Penangsang di pesantren Kudus. "Hyang Widiwasa masih berkenan mencegah saya berhadapan langsung dengan Arya Penangsang." Terdengar helaan nafas lembut dari pipi Ratu Kalinyamat, lalu dia berkata, "Dengar Dimas,
Jika kamu benar-benar dapat menyingkirkan Arya Penangsang, aku bersumpah disaksikan Yang Maha Agung, disaksikan langit dan bumi, semoga aku akan menuai kutuk jika aku mengingkari sumpah ini. Dengarkan, jika kamu mampu menyingkirkan Arya Penangsang, maka tahta Demak Bintara akan aku limpahkan kepadamu. Adipati Adiwijaya mengangkat wajahnya. Dilihatnya dari balik kerayan rambut panjangnya. Sorot mata Ratu Kalinyamat berkilat-kilat, tengah menatap wajah Adipati Adiwijaya. Bahkan jikalau peraturan hukum zaman Buddha masih berlaku luas di masyarakat Jawa, di mana seorang laki-laki boleh memadu dua orang wanita kakak beradik sekaligus, maka sungguh aku pun rela lahir batin kamu nikahi sebagai madu dari adikku Nimas Karing Kedaton. Namun hal itu tidak mungkin bisa diterima kebanyakan masyarakat Jawa sekarang. Oleh karena itu, kamu boleh memilih selir-selir milik almarhum Kang Mas Sunan Kalinyamat dan almarhum Kang Mas Prawoto yang engkau sukai untuk kamu nikahi. Adipati Adiwijaya terdiam. Kesungguhan berkata-kata Ratu Kalinyamat terpancar dari wajah ayunya. Sengaja rambut panjang yang tergerai disibukkan ke samping sedikit hingga payudara sang ratu pun terlihat. Dada Adipati Adiwijaya berdesir melihatnya. Cepat-cepat dia menundukkan wajah kembali. Tapi ingat Dimas, satu permintaanku. Jika kamu berhasil mengalahkan Arya Penangsang dan tahta Demak Bintara telah kamu pegang, aku minta janganlah kamu mendirikan kerajaan Buddha. Biarlah kamu tetap meneruskan sebuah pemerintahan berbentuk kesultanan Islam. Biarlah gelarmu dikenal orang sebagai seorang sultan, bukan seorang prabu. Keheningan menyergap seketika, dan Adipati Adiwijaya semakin terpengah manakala melihat Ratu Kalinyamat menyibak seluruh gerayan rambut panjangnya yang menutupi tubuh bagian depannya. Ini tampak jelas di depan mata Adipati Adiwijaya. Tubuh polos sang ratu tanpa ditutupi oleh apapun juga. Mendadak Adipati Adiwijaya terasa sesak. Inilah tanda kesungguhanku, bisik Ratu Kalinyamat sembari tersenyum. Dengan menarik napas berat, Adipati Adiwijaya menyembah hormat dan berkata, "Baiklah Kakang Mbok Ratu, saya berjanji akan mencari jalan yang terbaik untuk menyingkirkan Arya Penangsang. Dan jika hal itu berhasil atas Wanuragaha yang Widi, saya berjanji akan memakai gelar Sultan bukan Prabu." Dan Adipati Adiwijaya pun memohon diri untuk keluar ruangan. Dan Ratu Kalinyamat pun menghaturkan terima kasih kepadanya. Malam itu sang Adipati bermalam di Gunung Danareja dengan didampingi Ki Ageng Pamanahan. Adipati Adiwijaya membahas rencana yang tepat untuk memenuhi permintaan Ratu Kalinyamat. Ki Ageng Pamanahan mengusulkan agar sang Adipati mempercayakan hal ini kepada Ki Jurumartani. Ki Jurumartani adalah sosok yang cerdik dan bisa diandalkan dalam memberikan pemecahan dan cara yang terbaik di saat semua jalan dirasa buntu. Keesokan harinya setelah berpamitan kepada Ratu Kalinyamat, Adipati Adiwijaya beserta Ki Ageng Pamanahan dan 10 prajurit yang mengiringinya meninggalkan Gunung Danareja bertolak ke Pajang. Setibanya di Pajang, Adipati Adiwijaya beserta rombongan disambut para pejabat dengan sukacita. Tidak ada yang berkurang dari jumlah rombongan. Semua dalam kondisi baik dan selamat.
Adipati Adiwijaya berkenan untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh. Pada sore harinya, Adipati Adiwijaya memanggil Ki Mas Monco, Ki Mas Wilo, Ki Mas Wuragil, Ki Ageng Pamanahan, berikut juga Ki Juru Martani. Di ruang khusus tidak ada orang lain yang hadir selain keenam orang tersebut. Adipati Adiwijaya menyampaikan maksudnya. Sang Adipati berkenan meminta pemecahan mengenai kasus Arya Penangsang. Arya Penangsang tidak bisa terus-menerus didiamkan saja. Harus ada yang berani bertindak. Dan tampaknya hanya Pajang yang mampu menghadapi kekuatan Jipang. Yang menjadi masalah, posisi Pajang sangatlah terjepit. Pajang dipimpin oleh seorang adipati yang bukan muslim. Dan tentu saja fenomena ini akan membuat Dewan Wali Songo tidak menaruh simpatik. Searogan apapun Arya Penangsang, sekejam apapun dia, namun dia telah memegang 2 poin penting sebagai sendi kekuatannya. Pertama, jelas dia seorang muslim. Kedua, Sunan Kudus berada di belakang dia. Oleh karenanya Adipati Adiwijaya meminta pertimbangan dan jalan keluar yang tepat, yang tidak merugikan Pajang, namun bisa menghancurkan kekuatan Jipang. Ki Mas Monco mengusulkan agar sang adipati tidak gegabah berhadapan secara langsung dengan Arya Penangsang. Ki Mas Monco telah mendengar kabar bahwa di pesantren Kudus, sang adipati hampir saja kehilangan kontrol diri. Jika memang hendak berhadapan dengan Arya Penangsang, lebih baik menggunakan kekuatan ketiga. Ki Mas Wila dan Ki Mas Wuragil membenarkan pendapat Ki Mas Monco. Begitu juga dengan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani. Yang menjadi masalah sekarang, siapakah kekuatan ketiga yang bisa dijadikan alat untuk memukul Jipang? Seluruh yang hadir terdiam, masing-masing tengah memeras otak. Lantas Ki Ageng Pamanahan angkat bicara sembari menyembah. Mohon beribu ampun Kanjeng Adipati. Jika diperbolehkan hamba akan memberikan masukan. Adipati Adiwijaya mengangguk. Menurut saya, lanjutan Ki Ageng Pamanahan, tidak ada lagi kekuatan dahsyat yang mampu menghadapi Jipang kecuali kekuatan Pajang. Tidak ada jalan lain, tidak ada kekuatan lain yang akan sanggup melakukannya. Oleh karenanya kita tidak bisa mengharapkan daerah lain tampil secara mandiri berhadapan dengan Jipang. Semua yang hadir mengerutkan dahi mendengarnya. Mau tidak mau, pasukan Pajang sendiri yang harus bergerak. Namun, semua yang hadir menunggu. Sebaiknya pasukan Pajang harus melepas busana keprajuritan Pajang. Pasukan Pajang harus melepas identitasnya sebagai pasukan Pajang. Harus ada daerah lain yang berani tampil ke depan untuk mengakui bahwa pasukan Pajang yang tengah bergerak menggempur Jipang berasal dari daerahnya. Jika kelak terjadi perang terbuka, menang atau kalah, maka Pajang tidak akan terbawa-bawa. Tertegunlah seluruh yang hadir. Ki Mas Monco angkat bicara. Pamanahan, lantas daerah manakah yang dimungkinkan untuk berani tampil mengakui seperti itu? Ki Ageng Pamanahan menyembah. Kalau memang diizinkan, biarlah hamba dan paman saya Ki Juru Martani yang akan tampil ke depan. Biarlah kami atas nama daerah Selo memimpin pasukan Pajang melakukan perang terbuka dengan Jipang Panolan. Biarlah terdengar kabar Jipang Panolan tengah berperang dengan Selo. Seluruh yang hadir menghela nafas berat. Suasana hening untuk beberapa saat. Ki Mas Monco kemudian angkat bicara.
Daerah Selo identik dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Adipati Adiwijaya memejingkan mata mendengarnya. Dan Cipang Panolan identik dengan Kanjeng Sunan Kudus. Lanjut Ki Mas Monco. Dan akan menjadi sebuah berita yang besar manakala Dewan Wali Songo mendengarnya. Bukankah itu Kang Mas Monco? Selo Adipati Adiwijaya datar. Ki Mas Monco menyembah sesaat. Benar Dimas Adipati. Dan jika itu terjadi, tidak menutup kemungkinan Dewan Wali Songo akan campur tangan untuk memaksa kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata. Adipati Adiwijaya menghela nafas sekali lagi. Nampak kini Ki Juru Martani menghaturkan sembah. Mohon beribu ampun Kanjeng Adipati. Jika boleh saya hendak menghaturkan pendapat. Adipati Adiwijaya mengangguk mempersilahkan. Sebaiknya Kanjeng Adipati mengeluarkan sayembara khusus serta terselubung kepada para penguasa daerah yang berada di bawah kekuasaan Pajang. Mohon sayembara ditawarkan kepada penguasa yang jelas-jelas telah nyata kesetiaannya kepada Pajang. Hindari penguasa daerah yang masih diragukan kesetiaannya. Dari sekian banyak para penguasa daerah yang ditawari sayembara, pastilah ada yang akan berani tampil untuk memimpin pasukan Pajang dengan menggunakan identitas daerahnya. Jikalau memang tidak ada yang berani, maka terpaksa saya beserta keponakan saya Pamanahan akan tampil ke depan dengan mempertaruhkan nama Sela. Saya berjanji, saya akan memotong kepala harimau terlebih dahulu agar peperangan tidak berjalan berlarut-larut. Arya Penangsang, saya pastikan harus tewas terbunuh terlebih dahulu. Sehingga jika kemudian Dewan Wali Songo ikut campur memaksakan agar terjadi gencatan senjata, maka di saat gencatan senjata terjadi, Arya Penangsang harus telah mati. Ki Mas Monco meragukan kata-kata Ki Juru Martani. Juru Martani, yakinkah kamu dengan ucapanmu? Ki Juru Martani menyembah. Dengan taktik yang bakal hamba buat untuk memperdaya Arya Penangsang agar keluar dari sarang sendirian. Saya yakin saya pasti bisa memenuhi ucapan saya Kanjeng Pati. Ki Mas Monco mengangguk-angguk. Lantas dia menoleh ke arah Adipati Adiwijaya. Bagaimana Dimas Adipati? Adipati Adiwijaya tercenung sesaat, lantas dia berkata, "Baiklah, tetapi hal tersebut dilakukan jika memang nanti tidak ada satupun daerah yang berani memasuki sayembara. Oleh karenanya aku akan memberikan imbalan besar, yaitu siapa saja yang berani mengakui pasukan yang bakal menggempur Cipang Panolan berasal dari daerahnya dan berhasil mematahkan kekuatan Cipang, maka aku akan memberikan hutan Mentaok dan daerah Pati sebagai imbalannya." Keputusan telah diambil. Tidak menunggu waktu lama, atas perintah Adipati Adiwijaya, Ki Mas Monco segera memerintahkan juru tulis Kadipaten untuk membuat surat-surat undangan resmi. Surat-surat undangan yang bakal dikirimkan kepada para penguasa yang berada di wilayah kekuasaan Kadipaten Pajang. Pada hari yang telah ditentukan, mereka harus datang ke Kadipaten Pajang atas perintah Adipati Adiwijaya.